Minta kesediaan. Yes. Menghadirkan ibu untuk memposisikan diri dengan nyaman. Oke. Seperti biasa, kalau setiap tindakan kita harus melakukan apa dulu? Bagaimana kita orientasi, bagaimana kita memperkenalkan diri, memperkenalkan namanya siapa. Kemudian kalau misal di rumah sakit ya berarti dinasnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kalau misal di puskesmas ya berarti kita menjelaskan bahwa memang hari ini jadwalnya adalah untuk memberikan edukasi, memberikan bimbingan bagaimana teknik menyusui. Kenalkan ibu, nama saya Dini, saya perawat untuk di ruang perinatal. Jadi kita nanti akan berdiskusi tentang bagaimana cara menyusui ibu. Kurang lebih nanti waktunya berapa lama? 10 sampai 15. Anggap 10 sampai 15. Nih, oke, sudah perkenalan, apa lagi? Kontrak waktu, minta kesediaan. Langkah pertama tuh sampai ke situ kali Kak. Di awal. Apa sudah habis itu? Udah, tadi kan udah mau dilakukan informasi, lakukan edukasi, terus selanjutnya? Ya, menanyakan apakah ada kekhawatiran ibu atau tidak. Jadi yang pertama kita tanyakan adalah ibu ini anak keberapa? Dipegang oleh ibu. Masya Allah, udah ke-8 tuh udah tidak perlu dikasih edukasi ya, udah aman. Anak pertama. Tapi sebenarnya Dia megang itu, komplain Macam nak megang bendera. postpartum blues ya. Oke. Jadi kalau menanyakan kekhawatiran, yang pertama kita jangan mentang-mentang nanti bisa gini. Si ibu itu udah anak kedua atau ketiga. Belum tentu anak yang kedua atau ketiga itu tidak khawatir terhadap bayinya dalam proses menyusui. Karena apa? Bisa jadi pada kehamilan atau persalinan sebelumnya, pada proses menyusui sebelumnya ada terjadi trauma. Entah itu traumanya ada pantangan, entah itu traumanya karena memang di awal pada saat itu dia tidak menyusui, jadi ada hambatan-hambatan yang tidak bisa diselesaikan sampai si anak itu besar. Oke. Ibu ini anak yang berapa? Suaminya mana ya? Jadi sambil kita menanyakan kekhawatiran, sudah mulai masuk fase di mana kita memberikan komunikasi juga terapeutik pada si keluarga, suami, bapak nanti bukan hanya tanggung jawab ibu aja ya menyusui ya Pak ya. Jadi bapak juga tanggung jawabnya, walaupun bapak itu tidak bisa menyusui, tetapi bapak mendampingi. Jadi nanti bapak membantu kalau misal ibu ada kesulitan. Oke, lanjut apa lagi? Kekhawatiran yang ditanyakan. Oke, Bu ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada, udah pegel ya Pak ya, Ibu ya? Oke, lanjut. Mengarahkan ibu untuk cuci tangan. Oke, mengarahkan ibu untuk cuci tangan. Tadi kita juga udah cuci tangan ya Bu, jadi sudah siap, anaknya juga sudah dipegang. Tadi mengajukan ibu untuk surat Oke, posisi yang nyaman. Ingat kalau kita memposisikan ibu, ini kan posisi itu macam-macam, di gambar itu ada macam-macam. Pada prinsipnya kalau misal posisi si pasien ini duduk, jangan sampai kakinya gantung seperti ini. Jadi betul-betul posisinya enak. Nggak bersandar boleh. Terlalu bersemangat. Oke, jadi posisinya agak nyandar dan nyaman, terus kakinya itu jejak ke kanan. Jangan kayak kuntilanak, ada jejak ke kanan. Oke, lanjut apa lagi? meminta ibu mengarahkan sedikit asi dan Jadi ibu udah pegang dulu. Nah, arahkan dulu ibu bagaimana caranya megang bayi yang benar. Megang bayi yang benar itu gini. Jadi satu posisi seperti ini. Siku itu sebagai penyangga. Ini tangan ini nanti fungsinya untuk pegang bayi dan mengarahkan. Oke, bisa ibu pegang aja. Jangan lihat saya tapi lihat bayinya. Oke. Berapa sapinya tolong dibantu. Bagian yang penting saja, jangan buka-bukaan semua. Kalau kita mau mulai dari sebelah kiri, ya udah berarti sebelah kiri. Oke, ibu dulu. Oke. Nah, ibu tolong diperak. Ini tanganmu sebelah kiri ya. Terus sebelah kanannya, sebelah kanan. Posisi untuk apa pertama kali? Diperak atau dulu. Oke, nanti kupingnya diperak. Pegang. Nah, pegang begini ke bawah. Oke, bawah. Udah ada keluar ininya Pak, aslinya? Ibu, setelah aslinya keluar, dioleskan dulu di bagian areolanya. Areola itu bagian mulut bayi. Areola. Anatominya mulus gak sih kalian? Areola.
Areola itu bagian putih susu, yang hitam itu semua di bagian areola. Oke, coba dipegang dulu Pak bayinya Pak. Pegang ya Pak ya. Jadi ini caranya kalau tadi di tangan bagian dari atas ke bawah, sudah keluar asinya baru dioleskan. Fungsinya buat apa? Biar dia lembab. Selain itu asi itu juga ada fungsinya sebagai anti antiseptik, antibiotik, cari. Intinya dia biar tidak terjadi infeksi. Oke, baru disusukan. Jadi gitu ya caranya ya. Baliklah wajib kamu dari depannya. Kasihkan bayi pun kayak orang tua. Oke, lanjut. Sudah? Belum. Bang, menjelaskan atau memberi contoh dan mengarahkan ibu menempatkan bayi dalam posisi benar. Oke, tadi posisi benar nih posisi ini ya. Oke, silahkan. Oke, posisinya benar-benar. Nah, ya. Yang jelas di bawah payudara. Nah, tolong jadi suami lah. Oke, sedikit gitu. Nanti kalau yang saya begini, saya mau. Dari atas Jadi ibu yang agak ininya. Nah, oke. Oke, dah. Dah. Bagaimana jalannya seperti apa? Oh, belajar. Ayo. Menjelaskan perlekatan bayi. Oke. Gak usah main-main kan. Sebelumnya tadi menjelaskan perlekatan. Sebelum dilakukan penjelasan perlekatan, jadi nanti bagaimana caranya dia merangsang biar bayi itu mulutnya terbuka. Sentuhkan aja di bagian pipinya. Ya, baru menjelaskan perlekatan. Masukkan ininya. Ya, perlekatan yang benar seperti apa? Kalem, CALM. Chin, bagian dagu. Dagunya kenapa? Dagu harus menempel di bagian payudara. Oke? Areola. Sebagian besar. Oke. Areola itu sebagian besar, ya. Mulut bayi itu sebagian besar mencucuk bagian areola. Dan L, Lip. Bibir atas terlipat ke atas, bibir bawah. Jadi bibir atas berarti terlipatnya ke atas, bibir bawah terlipatnya ke bawah. Oke, lanjut. Yang mulut terbuka. Ya, mulutnya terbuka. Lebar. Oke, ini sudah aman posisinya Pak. Ibu, jadinya kalau misal menyusui harus posisinya seperti ini dulu ya. Ya, lanjut. Setelah itu Menjelaskan mengapa perlekatan bayi harus benar. oke, perlekatan bayi seperti ini harus benar biar nanti bayi menyusunya secara maksimal. Jadi kalau pada saat menyusui itu jangan sampai ada bagian ASI yang tidak habis. Jadi memang benar-benar harus kosong terlebih dahulu. Oke. Kalau misal dia sudah kosong di sebelah kiri, Bu, kita pindah ke sebelah kanan. Bagaimana cara pindahkannya? Pak, boleh dibantu? Mana cara pindahkannya? Tadi seperti ini. Si ibu berarti kondisinya ini. Ya. Tanggal lah kepalanya tuh kan. Lepas lehernya. Ini. Dari sebelah kiri kan? Ambil.